Perkenalkan, nama saya Raditya Deva Eka Setianugraha, NIM B200 180 154. Perkenalkan, nama saya Arif Prasetyo, NIM B200 180 163. Perkenalkan, nama saya Gadit Arisadewo, NIM B201 80 169. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang masalah multikolinearitas. Latar belakang di dalam analisis linear, ganda yang mempunyai banyak variabel bebas sering timbul masalah karena terjadinya hubungan antara dua atau lebih variabel bebas. Variabel bebas yang saling berkorelasi disebut koleritas ganda multikolinearitas. Yang kedua, korelasi yang sangat tinggi akan mengakibatkan penduga untuk yang berbias, tidak stabil dan mungkin jauh dari nilai sasaran. Regresi linear ganda MKT ke memenuhi asumsi MKT multikolinear ragu. Landasan teori analisis regresi linear berganda. Y sama dengan P0 plus Px, P1x1 plus P2x2 plus titik plus P x P plus E. Y sama dengan XP plus E sesuai rumus. Hipotesis H0 bagi P1 sama dengan 0, artinya koefisien ke J tidak signifikan atau variabel bebas ke J tidak berpengaruh terhadap V. H0 bagi P1 tidak sama dengan, artinya 0, artinya koefisien ke J signifikan atau variabel bebas ke J berpengaruh terhadap V, dan sesuai rumus di bawahnya. Yang pertama, multikolinearitas, kondisi di mana terdapat korelasi antara variabel bebas. Yang kedua, akibat 1. Koefisien regresi dugaan tidak nyata walaupun nilai R2-nya tinggi. Yang kedua, nilai dugaan koefisien regresi sangat sensitif terhadap perubahan data. Yang ketiga, dengan MKT, simpangan baku koefisien regresi dugaan sangat besar. Yang ketiga, metode pendeteksian. 1. Metode informasi dapat dilakukan dengan melihat matriks korelasi. Yang kedua, metode formal dengan melihat faktor inflasi ragam atau juga disebut FIR. Selanjutnya, FIF, faktor inflasi ragam. FIF1 sama dengan 1/1 min R kuadrat 1. R2I adalah koefisien determinasi dari regresi variabel bebas ke I. FIFI lebih besar dari 10, indikasi multikolinearitas. Selanjutnya, korelasi antar perubahan bebas.
Selanjutnya, analisis komponen utama. Secara umum, tujuan dari analisis komponen utama adalah mereduksi dimensi data yang besar dan saling berkorelasi menjadi dimensi data yang kecil dan tidak saling berkorelasi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan interpretasi. Selanjutnya, analisis regresi komponen utama. Metode regresi komponen utama merupakan teknik analitis komponen utama yang dikombinasikan dengan teknik regresi MKT. Prinsip yaitu dengan memilih beberapa komponen utama pertama yang akan digunakan sebagai perubahan bebas dalam regresi MKT. Dalam hal ini, jika semua komponen utama digunakan sebagai perubahan bebas, maka akan dihasilkan model yang setara dengan yang diperoleh melalui MKT. Selanjutnya, pembaguan data rumus. Sesuai rumus, ZU sama dengan XU min X1 per 8I setengah. Sesuai rumus, menentukan regresi komponen utama sesuai rumus di bawah ini. Contoh kasus datanya bisa dilihat di bawah ini. Y sama dengan pendapatan per kapita dalam kurung PDRB per kapita dalam kurung diukur dalam satuan juta rupiah. X1, kontribusi industri manufaktur dalam produk domestik regional bruto PDRB diukur dalam satuan persen. X2, banyaknya tenaga kerja tidak dalam sektor industri manufaktur diukur dalam satuan persen. Persentase dari total tenaga kerja daerah tersebut. X3, produktivitas tenaga kerja industri manufaktur diukur dalam satuan juta rupiah per tenaga kerja. Nilai tambah industri manufaktur per tenaga kerja. X4, investasi dalam industri manufaktur per tenaga kerja diukur dalam satuan kata rupiah per tenaga kerja. Jumlah investasi dalam industri manufaktur dibagi dengan banyaknya tenaga kerja industri manufaktur. Selanjutnya, langkah analisis mendeteksi multikolinearitas sesuai tabel di bawah ini. Terlihat korelasi antar variabel seluruhnya yang mendekati 1 besar, juga p-value lebih kecil daripada 0,05. Dapat disimpulkan bahwa hal ini menunjukkan adanya korelasi antar masing-masing variabel bebas. Selanjutnya, MKT bisa dilihat sesuai tabel di bawah ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis regresi KU, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama pembaguan data X, yang kedua adalah menentukan akar ciri, vektor ciri, dan skor komponen utama untuk seluruh data. Berikut ini adalah penjelasan tentang analisis korelasi matriks Eigen yang dijelaskan pada PowerPoint berikut ini. Selanjutnya adalah skor komponen utama yang dijelaskan pada tabel berikut ini.
yang penjelasannya yaitu SKPC1, SKPC2, SKPC3, dan SKPC4 yang berada pada tabel berikut ini. Selanjutnya adalah penjelasan regresi SK utama atau skor komponen utama yang dijelaskan pada PowerPoint berikut ini, yaitu persamaan regresinya adalah Y sama dengan 76,3 dikurangi 3,75 SK dalam kurung PC1 plus 2,46 SK dalam kurung PC2, yaitu prediktornya, koefisiennya, SE koefisien, T, P, dan VIF yang dijelaskan pada PowerPoint berikut ini. Selanjutnya adalah persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 76,3 dikurangi 3,75 SK PC1 yang dijelaskan pada PowerPoint berikut ini. Berikut ini adalah penjelasan tentang persamaan regresi dari komponen utama terpilih dalam kurung W1, yaitu Y topi sama dengan 76,3 dikurangi 3,76 kurung buka minus 0,506 Z1 dikurangi 0,494 Z2 dikurangi 0,504 Z3 dikurangi 0,497 Z4 kurung tutup, yaitu Y topi sama dengan 76,3 ditambah 1,517 Z1 ditambah 1,847 Z2 ditambah 1,803 Z3 ditambah 1,857 Z4. Dan di bawah ini adalah penjelasan tentang uji regresi secara parsial, yaitu pada tabel dijelaskan tentang paubah Z1, koefisien regresi, galat baku, dan T hitung. Dari T hitung yang diperoleh, tampak bahwa keempat paubah bebas nyata secara statistik. Dapat disimpulkan bahwa ukuran industrialisasi memiliki peranan yang relatif sama besarnya terhadap pendapatan per kapita dalam kurung Y. Berikut ini menjawab persamaan regresi yang tadi, yaitu Y topi sama dengan 76,3 ditambah 1,517 kurung buka X1 dikurangi 12,86 per 2,52 kurung tutup ditambah 1,847 kurung buka X2 dikurangi 11,95 per 2,24 kurung tutup ditambah 1,883 kurung buka X3 dikurangi 2,69 per 0,61 kurung tutup ditambah 1,857 kurung buka X4 dikurangi 1,20 per 0,51 kurung tutup, yaitu Y topi sama dengan 46,00062 ditambah 0,6019 X1 ditambah 0,8247 X2 ditambah 3,0870 X3 ditambah 0,6418 X4. Selanjutnya yaitu salah satu cara untuk mendapatkan koefisien regresi pada persamaan regresi linear berganda adalah dengan cara metode kuartal terkecil. Metode ini menghasilkan penduga terbaik kurung buka tidak terbias dan bervarians minimum kurung tutup.
jika saja tidak ada korelasi antar variabel bebas, yaitu Ray regression. Selanjutnya adalah model regresi linear berganda, yaitu prosedur Kettering and Rescaling, yaitu diagonal utama matriks korelasi variabel bebas ditambahkan range parameter theta di mana nilainya antara 0 dan 1. Variabelnya adalah bebas dan diinverskan, yaitu range regression. Berikut ini ada penjelasan tentang prosedur Kettering. Pada persamaan regresi yang memiliki model YI sama dengan B0 sama dengan B2I ditambah B2X 2I ditambah EI. Persamaan di atas dapat dibentuk yaitu YI sama dengan B0 plus B1 kurung buka X1I dikurangi X bar kurung tutup ditambah B1 X bar 1 ditambah B2 kurung buka X2I dikurangi X bar 2 kurung tutup ditambah B2 X bar 2 ditambah EI sama dengan kurung buka B0 ditambah B1 X bar 1 ditambah B2 X bar 2 kurung tutup ditambah B1 kurung buka X11 dikurangi X bar 1 kurung tutup ditambah B2 kurung buka X2I dikurangi X bar 2 kurung tutup ditambah EI. Menurut rumus, untuk memperoleh beta 0 adalah B0 sama dengan Y bar dikurangi B1 X bar 1 dikurangi B2 X bar 2. Maka berlaku Y bar sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X bar 1 ditambah beta 2 X bar 2. Sehingga YI dikurangi kurung buka beta 0 ditambah beta 1 X bar 1 ditambah beta 2 X bar 2 kurung tutup sama dengan beta 1 kurung buka X1I dikurangi X bar 1 kurung tutup ditambah beta 2 kurung buka X2I dikurangi X bar 2 kurung tutup ditambah EI. YI dikurangi Y bar sama dengan B1 kurung buka X1I dikurangi X bar 1 kurung tutup ditambah B2 kurung buka X2I dikurangi X bar 2 ditambah EI. Misalkan YI sama dengan YI dikurangi Y bar, X1I sama dengan X1I dikurangi X bar 1, dan X21 sama dengan X2I dikurangi X bar 2. Maka dapat kita peroleh persamaan YI sama dengan beta 1 X1I plus beta 2 X2I plus EI. Prosedur ini mengakibatkan hilangnya intercept yang membuat perhitungan untuk mencari model regresi menjadi lebih sederhana. Selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur rescaling. Bila dari persamaan akhir pada prosedur Kettering di atas, kita bentuk persamaannya yaitu Y1 pangkat 8 sama dengan beta 1 Z1I plus beta 2 Z2I plus EI. Ataupun persamaannya seperti PowerPoint
yang berikut ini. Selanjutnya adalah tentang matriks korelasi. Persamaan yang diperoleh melalui prosedur Cantoring dan Rescaling di atas dapat dituliskan dalam bentuk matriks adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah metode Ridge Regression 1. Dugaan parameter koefisien regresi dengan metode kuadrat terkecil adalah B sama dengan kurung buka X pangkat X kurung tutup pangkat minus 1 dikali X pangkat Y. Dengan membentuk X pangkat X menjadi matriks korelasi, maka kesalahan yang disebabkan pengaruh pembulatan menjadi lebih kecil dari Dropper dan Smith tahun 1992. Terutama jika variabel bebasnya lebih dari 2 dan data yang ada besar. Penjelasannya ada di PowerPoint berikut ini. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya berikut ini. Section 2. Prosedur mentransformasikan metrik X pangkat X menjadi korelasi Z pangkat Z sehingga dugaan koefisien regresinya bisa dilihat pada PowerPoint. PR theta sama dengan penduga regression, theta sama dengan Ritke parameter atau bilangan kecil positif terletak antara 0 dan 1. Z sama dengan metrik N X K yang merupakan hasil transformasi variabel bebas melalui metode Cantoring and Rescaling. Selanjutnya, contoh kasus data berikut adalah jam kerja pegawai Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta yang diduga bergantung pada rata-rata peningkatan jumlah pasien X1, tempat tidur harian yang dipakai per bulan X2, dan populasi pasien yang memenuhi syarat pada area rumah sakit dalam ribuan X3. Selanjutnya, data jam kerja pegawai Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Bisa dilihat dalam tabel berikut, bisa dilihat sendiri pada PowerPoint. Selanjutnya, penyelesaian pertama, uji keberadaan model secara simultan atau bersama-sama untuk semua beta. H0 bagi beta sama dengan 0. Variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel respon Y. H1 bagi beta tidak sama dengan 0. Variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel respon Y. Dengan menggunakan statistik uji ANOVA atau uji F bisa dilihat sendiri pada PowerPoint. Selanjutnya, kedua, pendugaan model regresi linear berganda. Regression analysis Y versus X1, X2, dan X3. The regression equation is Y sama dengan min 12 dikurangi 164 X1 ditambah 6,23 X2 ditambah 13,0 X3. Dari output di atas diperoleh model regresi, bisa dilihat pada PowerPoint. Untuk I sama dengan 1, 2, 3. Variabel bebas secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai dugaan Y. Untuk I sama dengan 1, 2, 3. Variabel bebas secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap nilai dugaan. Selanjutnya, nilai korelasi antar variabel bebas. X. Correlation X1, X2, X3. Bisa dilihat sendiri pada PowerPoint. Adanya multikolenialitas juga bisa dilihat melalui perhitungan determinan metrik Z pangkat Z. Dari perhitungan tersebut diperoleh sebagai berikut pada PowerPoint. Metrik Z pangkat Z ini merupakan matriks korelasi antar peubah prediktor. Terlihat bahwa korelasi antar variabel bebas sangat tinggi. Ini juga bisa dilihat dari determinan metrik Z pangkat Z sama dengan 0,0
00242524 yang mendekati 0. Selanjutnya, pendugaan model Redge regression. Langkah awal analisis Redge regression adalah mentransformasikan matriks X pangkat X menjadi korelasi Z pangkat Z. Bisa dilihat dalam tabel berikut, bisa dilihat sendiri pada PowerPoint. Nilai tetapan theta untuk dapat menduga Redge regression digunakan statistik CP-Mallow (C theta). Nilai C theta dengan berbagai nilai kemungkinan tetapan theta disajikan dalam tabel berikut, bisa dilihat sendiri pada PowerPoint. Nilai theta yang terpilih adalah pada saat C theta minimum, bisa dilihat sendiri pada PowerPoint. Selanjutnya yaitu penyelesaian ke-6, uji keberartian model secara simultan atau bersama-sama untuk semua. Yang pertama, H0 dibagi beta underbar sama dengan 0, yaitu variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel respon Y. Dan yang kedua, H1 dibagi beta underbar tidak sama dengan 0, yaitu variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel respon Y. Dengan menggunakan statistik uji ANOVA atau uji F, maka berdasarkan penduga parameter untuk regresi linear ganda pada data di atas diperoleh sebagai berikut. Uji keberartian model Redge regression yang dilakukan secara parsial atau individu dapat dilakukan melalui pengujian hipotesis sebagai berikut. Untuk I sama dengan 1, 2, 3, variabel bebas secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai dugaan Y. Untuk I sama dengan 1, 2, 3, variabel bebas secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap nilai dugaan. Dengan statistik uji T-student, maka kita peroleh, bisa dilihat sendiri pada PowerPoint. Berikut ini adalah kesimpulan dari keseluruhan bab ini. Berdasarkan penjelasan dan contoh kasus di atas, maka dapat kita simpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, multikolineritas tidak sempurna jika terdapat kondisi ill condition, yaitu kondisi di mana terjadi korelasi antar variabel bebas yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan determinan X pangkat X mendekati tidak sempurna atau mendekati 0. Yang kedua, nilai R pangkat 2 besar yang tidak diikuti oleh hasil uji hipotesis yang signifikan dari semua koefisien penduga B, sehingga eigen value-nya yang kecil. Hal ini menunjukkan multikolineritas dalam data. Yang ketiga, metode regresi komponen utama dan Redge regression dapat digunakan untuk mengatasi multikolineritas tidak sempurna atau ill condition yang terjadi antara variabel bebas.